Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Aswar Anwar SE MSc AKCA selaku dosen pengampu pertama, yang kami hormati Ibu Hairun Nisa SH Estat MAKTR selaku dosen pengampu kedua, serta teman-teman yang saya banggakan. Bapak dan Ibu dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Hasman H dengan NIM 2309015020039. Hari ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM The Caption. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia karena kontribusinya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan SAKMKM sebagai standar laporan keuangan sederhana agar UMKM dapat menyusun laporan keuangan yang lebih teratur dan mudah dipahami. Namun, penerapan SAKMKM di lapangan masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi akuntansi, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasannya pendampingan teknis, sehingga laporan keuangan sering tidak akurat. Kondisi tersebut juga terlihat dari berbagai penelitian sebelumnya yang umumnya belum menyoroti secara mendalam aspek pemahaman, penerapan, serta kendala dan upaya UMKM. Karena itu, penelitian ini mencoba memberikan gambaran lebih spesifik mengenai tingkat pemahaman pelaku usaha, bentuk penerapan, serta kendala yang dihadapi UMKM, the caption, dalam menerapkan SAK-EMKM. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat pemahaman pelaku usaha UMKM the caption terhadap penerapan SAK-EMKM? Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk penerapan SAK-EMKM dalam proses penyusunan laporan keuangan UMKM the caption? Kemudian yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi UMKM the caption dalam menerapkan SAK-EMKM? Kemudian yang keempat, bagaimana upaya yang dilakukan UMKM the caption dalam meningkatkan penerapan SAK-EMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan rumusan masalah tadi, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis sejauh mana pemahaman pelaku UMKM the caption terhadap penerapan SAK-EMKM. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan bentuk implementasi SAK-EMKM dalam proses penyusunan laporan keuangan pada UMKM the caption. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi UMKM the caption dalam menerapkan SAK-EMKM. Kemudian yang keempat, menjelaskan upaya yang dilakukan UMKM the caption dalam meningkatkan penerapan SAK-EMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi besar pada pengembangan ilmu di bidang akuntansi dengan memperkaya kajian mengenai pemahaman, penerapan, dan kendala SAKMKM pada UMKM. Kemudian dari segi praktis, bagi peneliti, bagi UMKM The Caption, bagi UMKM lain, bagi praktisi akuntansi, serta pemerintah dan lembaga terkait, diharapkan dapat menjadikan dasar rekomendasi sebagai laporan keuangan, serta menjadikan contoh acuan SAKMKM ini sebagai dalam penerapannya, serta bahan penyusunan kebijakan dan program pendampingan guna mendukung peningkatan kinerja UMKM. Kemudian pada bab 2 tinjauan pustaka dan kerangka konseptual, landasan teori pada penelitian ini didasarkan pada konsep dan standar akuntansi yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama ada standar akuntansi keuangan atau yang biasa disingkat dengan SAK. SAK ini merupakan pedoman umum dalam penyusunan laporan keuangan agar informasi yang disajikan relevan, andal, dan dapat dipercaya oleh berbagai pihak seperti pemilik, investor, dan pihak eksternal lainnya. Dalam penelitian ini, SAK menjadi dasar lahirnya SAK-EMKM yang disusun lebih sederhana untuk kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dan Pakaya et al. Yang kedua, standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau yang disingkat SAK-EMKM.
SAKMKM ini adalah penyederhanaan dari SAK umum yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Standar ini memudahkan pelaku usaha kecil agar tetap bisa menyusun laporan keuangan secara benar tanpa prosedur yang rumit. Dalam penelitian ini, SAKMKM menjadi fokus utama untuk melihat tingkat pemahaman dan penerapannya pada UMKM Decaption Makassar. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan. Laporan keuangan ini berfungsi untuk menunjukkan posisi kinerja keuangan suatu entitas dalam periode tertentu. Menurut Holmgren dan Harrison pada tahun 2017, laporan keuangan merupakan alat penting dalam pengambilan keputusan bagi pihak eksternal maupun pihak internal. Pada UMKM Decaption, laporan keuangan yang sesuai SAKMKM diharapkan membantu pemilik usaha mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Kemudian yang keempat, laporan keuangan berdasarkan SAKMKM. SAKMKM mensyaratkan 3 laporan utama, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga catatan atas laporan keuangan. Dari ketiga laporan tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi usaha. Kemudian yang terakhir, yang kelima, peran SAKMKM dalam penyusunan laporan keuangan UMKM. Penerapan SAKMKM berperan penting dalam meningkatkan keteraturan, akuntabilitas, dan transparansi laporan keuangan. Seperti dijelaskan Ayudi pada tahun 2020, penerapan standar ini tidak hanya soal kepatuhan, tetapi juga strategi agar dapat berkembang melalui pencatatan yang tertib dan dapat dipercaya. Dari kelima konsep di atas, penelitian ini memperoleh landasan konseptual yang kuat untuk memahami praktik akuntansi pada UMKM Decaption Makassar. Setelah menjelaskan tinjauan pustaka yang menjadi dasar penelitian ini, sebenarnya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sudah membahas topik yang relevan dengan penelitian ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Tati Amani pada tahun 2018 yang mengujikan penerapan SAKMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan UMKM, studi kasus di UD 2 Putri Soleha Probolinggo, yang mendapatkan hasil yang ternyata bahwa UMKM belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Akan tetapi setelah diterapkan SAKMKM, laporan menjadi lebih akurat dan bermanfaat untuk akses pembiayaan. Kemudian yang kedua, Mortigor Afrisal Purba dan Erni Yanti Natalia pada tahun 2023 yang menguji analisis penerapan SAKMKM dalam menyusun laporan keuangan UMKM, yang menghasilkan yang ternyata banyak UMKM belum menerapkan SAKMKM karena kurangnya pendidikan akuntansi dan sosialisasi. Dan yang ketiga, Beatrix Yunarti Manehat dan Fulgensius Oswin Sanda pada tahun 2022 meninjau penerapan SAKMKM pada UMKM di Indonesia, sebuah studi literatur yang menemukan bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia belum menerapkan SAKMKM karena rendahnya literasi keuangan dan kualitas sumber daya manusia. Meskipun penelitian ini sudah pernah dibahas oleh para ahli sebelumnya, namun di sini saya akan menegaskan perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu umumnya hanya menyoroti penerapan teknis SAKMKM dan kendala umum pelaku UMKM, sedangkan penelitian saya menganalisis secara lebih mendalam pemahaman pelaku usaha, bentuk penerapan, kendala, serta upaya peningkatan penerapan SAKMKM pada studi kasus UMKM Decaption Makassar. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penelitian menyusun kerangka konseptual sebagai dasar berpikir dan menggambarkan hubungan antar variabel-variabel penelitian. Penelitian ini berfokus pada 2 variabel utama, yaitu pemahaman pelaku usaha terhadap SAKMKM sebagai variabel pertama yaitu X1, dan penerapan SAKMKM dalam penyusunan laporan keuangan sebagai X2. Hubungan keduanya bersifat langsung, di mana semakin baik pemahaman pelaku usaha, maka penerapan SAKMKM juga akan semakin optimal. Baik, selanjutnya pada bagian bab 3 metodologi penelitian. Pada slide ini, saya menjelaskan gambaran umum metode penelitian yang saya gunakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana saya ingin menggambarkan secara mendalam pemahaman dan penerapan SAKMKM pada UMKM Decaption Makassar. Kemudian data yang digunakan terdiri dari 2 jenis data. Yang pertama, data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder dari dokumen laporan keuangan dan literatur terkait.
Kemudian subjek penelitian ini adalah UMKM The Caption Makassar dengan fokus pada pemahaman dan penerapan SAK-EMKM. Kemudian informan ini dipilih menggunakan teknik kursusif sampling, yaitu secara sengaja berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk mendeskripsikan hasil penelitian, digunakan skala pengukuran rasio dan pengukuran skala rating, guna menilai tingkat pemahaman serta penerapan SAK-EMKM secara kualitatif. Di sini ada 3 teknik utama yang saya gunakan dalam pengambilan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang pertama, wawancara. Saya lakukan secara semi terstruktur dengan pemilik dan pengelola UMKM The Caption Makassar. Kemudian yang kedua, observasi dilakukan secara non-partisipan, yaitu dengan mengamati langsung proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan tanpa terlibat dalam kegiatan tersebut, sehingga kondisi nyata di lapangan dapat terlihat secara objektif. Kemudian yang ketiga, dokumentasi. Dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti catatan transaksi, laporan keuangan sederhana, serta foto atau arsip kegiatan yang relevan. Jadi 3 teknik ini saling melengkapi supaya data yang saya peroleh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, untuk teknik analisis data, dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan interpretatif dengan beberapa tahapan. Yang pertama, pengumpulan data, meliputi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan. Kemudian tahap kedua adalah reduksi data, yaitu menyeleksi dan menyederhanakan data agar fokus pada informan dan relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian naratif agar hasil temuan mudah dipahami dan dianalisis. Kemudian tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil akhir berdasarkan data yang telah diolah. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber dan metode agar hasil penelitian lebih valid dan dapat dipercaya. Dengan demikian, metode penelitian ini menjadi pedoman dalam proses pengumpulan serta analisis data, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai pemahaman dan penerapan SAK-EMKM pada UMKM The Caption Makassar. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mungkin itu saja pemaparan proposal penelitian saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hasman H. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.